iPhone 6s apakah masih worth it atau tidak? Tunggu. Di video ini tuh gue pengen ngebahas dari dua sisi yang berbeda, iPhone 6s dan iPhone 7. Dan gue sama-sama menggunakan warna yang sama, warna rose gold, biar nggak ada kriminalisasi warna. Anjay, kriminalisasi nggak tuh? Udah kayak judul-judul video politik gitu. Nah, jadi menurut gue yang ada di iPhone 6s ini, kalau lu tanya ke gue, Bang, lu pilih iPhone 6s atau iPhone 7? Gue lebih pilih iPhone 6s ketimbang iPhone 7. Lah, wanjir. Pasti lu bilang, wah sedeng nih orang. Kenapa iPhone 6s? Coba yang dipilih. Wah, udah nggak waras nih orang. Enggak. Gue bisa kasih alasannya di video ini kenapa gue lebih milih iPhone 6s. Kalau gue sebagai orang yang pengen beli ya. Ini menurut pandangan gue. Sedangkan kenapa gue nggak milih iPhone 7? Alasannya banyak, pertimbangannya banyak, dan di video ini gue bakal kasih tau ke lu. Siapa tahu ya kan lu yang nonton video ini budgetnya juga pas sama kayak konsep video ini. Memang gue targetin buat orang yang pengen ganti HP tapi punya duit 1 jutaan sekian atau pengen nabung lagi sehingga di atas 2 jutaan dan lu bingung mau beli HP apa. Dan video ini cocok buat market tersebut. Dan menurut gue, kalau lu beli iPhone 7 lu nggak bakal dapat apa yang lu idam-idamkan sesuai ekspektasi lu, ya kan? Ya mungkin dari pembahasan sampai detik ini lu masih belum paham apa yang gue bicarain. Oke, gue mulai dari mana nih? Gue mulai mungkin dari apa yang gue rasain dulu ya. Yang gue rasain iPhone 6s itu masih nyaman banget dipakai dan iPhone 7 itu jauh lebih nyaman dari 6s. Tapi kenapa gue pilih 6s? Kalau kita komparasi dari segi penampilan ya, ini kalau kita lihat dari segi warna, antara iPhone 6s dengan iPhone 7 itu varian warnanya mirip-mirip. Ada warna gold, ada warna silver, ya kan, ada warna rose gold. Perbedaannya adalah iPhone 7 nggak ada warna grey dan iPhone 6s nggak ada warna matte black dan jet black. Jadi menurut gue perbedaan warnanya sedikit banget. Selebihnya ada 3 warna yang sama, gold, rose gold, dan silver. Jadi menurut gue kalau masalah warna ya lu bisa pilih dengan sesuai kesukaan lo sendiri. Dan di video kali ini gue reviewnya dari warna rose gold to rose gold aja karena ya mager sih beda warna gitu. Dan kalau buat masalah warna pilihan masing-masing ya. Dan kenapa gue milih iPhone 6s dibandingkan iPhone 7? Ini alasan pertama, tombol yang ada di iPhone 6s itu jauh banget lebih nyaman buat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau rusak, lu benerinnya itu nggak ribet-ribet banget. Dan kalau fingerprintnya nggak bisa, tombol home tetap bisa digunakan seperti sedia kala. Tapi iPhone 7 ribet. Nah, untuk sertifikat IP/IP yang ada di iPhone 7 jelas itu adalah nilai plus dibandingkan iPhone 6s, ya kan. Itu adalah salah satu kelebihan tambahan yang ada di iPhone 7. Tapi mengingat iPhone 7 sudah berumur, udah pasti dan sudah jelas baterai udah gantian, nggak menutup kemungkinan LCD juga udah gantian, entah itu jatuh dan lain-lain, atau yang lebih parah ganti casing biar nggak terlalu buluk-buluk amat. Jadi sertifikat IP/IP menurut gue udah nggak masuk list menurut gue ya, karena kan kita beli bekas. Nah, itu adalah dua alasan yang kenapa gue pilih iPhone 6s ketimbang iPhone 7. Itu masih dua alasan loh. Alasannya tuh masih banyak banget kenapa gue malah pilih iPhone 6s dibandingkan iPhone 7. Dan alasan berikutnya kenapa gue jauh banget lebih memilih iPhone 6s ketimbang iPhone 7. Padahal kalau kita lihat iPhone 6s menggunakan masih chipset A9, sedangkan iPhone 7 udah ala-ala embel-embel Fusion chip. Gini, gue yang gue rasain selama gue pakai kedua HP ini, memang iPhone 7 itu ada sedikit peningkatan performa dibandingkan iPhone 6s. Tapi performa yang ada di chipset embel-embel Fusion chip di A10 ini menurut gue udah nggak terlalu overkill banget buat game-game kelas berat. Dan gue bahkan buat main PUBG aja di iPhone 7 tuh emosi banget, pakai banget loh. Nah, apalagi dikomparasi dengan kondisi baterai yang ada di iPhone 7, menurut gue itu nggak worth it banget. Jadi kalau gue seandainya punya uang 1,5 juta atau 1 juta sekian buat beli iPhone 6s, dan gue mikirnya, wah mendingan gue beli iPhone 7 aja buat gaming ya kan, jauh lebih enak dibandingkan iPhone 6s. Kalau menurut gue, ya mindset gue salah sih kayak gitu. Karena yang gue rasain kalau gue pengen lebih bagus buat main game, buat lebih kerja lebih keras lagi di luar dari ekosistem Apple, menurut gue duit yang seharusnya 1,5 juta misalnya gue udah bisa beli 6s, kalau gue tambah 1 jutaan lagi gue dapet 7, lebih baik gue spend buat beli HP Android second yang speknya jauh di atas iPhone 7. Dan itu banyak banget pilihannya. Dan buat bagi gue dengan modal duit yang seharga iPhone 7 itu, gue bisa dapetin HP yang jauh lebih overkill buat main game ketimbang yang ada di iPhone 7. Mengingat iPhone 7 juga baterainya gak ngotak banget, bikin emosi. Dan that's why itu alasan gue kenapa gue pilih iPhone 6s. Kalau gue mampu beli iPhone 6s dan gak punya duit lagi, ya gue tetap bakal lebih milih iPhone 6s
Karena kalau gue punya duit buat beli iPhone 7, lebih baik gue beli Android. Karena untuk dari kinerja itu jauh lebih mumpuni dan ya lebih kepake lah buat gue. Dan untuk iPhone 7 itu ya seharusnya ya untuk orang-orang yang memang butuh kamera tapi nggak terlalu bagus dan ya kejebak di ekosistem Apple, menurut gue nggak ada salah sih kalau upgrade ke iPhone 7. Tapi lain cerita kalau kondisinya kayak yang gue mau obrolin, ketika gue upgrade dari iPhone 6s dan gue ngumpulin duit lagi buat lebih ya buat performa yang jauh lebih baik, ya mending Android. Ini saran gue sih. That's why gue pilih iPhone 6s. Nah, iPhone 6s ini juga buat kamera nggak kalah banget, dan bahkan kalau gue bandingkan dengan Android yang seharga dengan iPhone 6s ini di rentan harga 1 juta sampai di bawah 2 juta, perekaman video yang ada di 6s ini jauh banget lebih baik dibandingkan rekaman hasil video yang ada di Android pada umumnya. Ini adalah rekaman iPhone 6s. Sorry, gue nggak naruh rekaman hasil video iPhone 7. Itu udah jauh lebih baik dari ini. Dan menurut gue hasil segini pun ini jauh banget di luar ekspektasi untuk HP di harga 1 jutaan. Lu bisa lihat dan mungkin lu masih nggak ngerasa ya seenak apa sih. Ini gue kasih lihat lagi hasil rekamannya dan ini gue bikin sesmooth mungkin. Dan lu bisa lihat betapa nyamannya mata lu ngelihat hasil videonya kan. Ini tanpa cahaya tambahan, ini murni purely cahaya di ruangan sekitar jam 1 atau jam 2 siang, gue lupa jam segitu, tanpa ruangan gue tanpa gue nyalain lampu, cuman cahaya masuk aja. Nah, ngomongin soal layar, layar yang ada di iPhone 6s ini menurut gue masih mumpuni banget. Memang kalau gue lihat dari segi spesifikasi, perbedaan antara iPhone 7 dan iPhone 6s itu tidak ada sama sekali, melainkan hanya dari skor nits-nya aja. Dan skor nits yang totalnya cuma 125, perbedaan skor nits antara iPhone 6s dengan iPhone 7, menurut gue itu nggak terlalu signifikan banget. Nih gue kasih lihat ke lo. Untuk dari PPI sama-sama 326 PPI dan kontras ratio juga sama ya kan, sama-sama 1334 dan 1334 kali 750 sama, dan ukurannya sama 4,7 inch. Menurut gue sama, nggak ada perbedaan sama sekali, hanya di maksimum brightness-nya aja yang sedikit berbeda. iPhone 6s skornya 500, iPhone 7 skornya 600-an. Tapi itu nggak terlalu kelihatan banget ketika lo bukan tipikal orang yang memang sering main HP di luar ruangan atau trik-trikan di bawah sinar matahari. Tapi kalau lo orang lapangan, ya iPhone 7 jauh lebih worth it ketimbang iPhone 6s. Ya gua nggak mau nutup apa yang ada di realita kan. Meskipun gue milih iPhone 6s. Kenapa? Karena kalau ngomongin masalah brightness, ya lu nambah duit 1 juta lagi kalau lu udah mampu beli iPhone 6s, banyak juga kok Android yang lebih mumpuni dari iPhone 7, dan that's why gue tetap milih iPhone 6s sebagai pilihan gue. Nah, di sini untuk dari segi spesifikasi, gue boleh bilang ini adalah salah satu kekurangan iPhone 6s. Gue nggak bisa pungkiri kalau di urusan spesifikasi yang dimensi yang lagi lu lihat ini, gue memihak di iPhone 7. Kenapa? Untuk ukuran ini sama-sama sama, tapi untuk berat jauh beda sekali. iPhone 7 itu jauh lebih ringan dibandingkan iPhone 6s, bobotnya cuma 138 gram. Mungkin lo bertanya-tanya, prosesor lama, kamera iPhone 7 jauh lebih besar, kenapa iPhone 6s yang lebih berat? Sensor 3D Touch yang ada di layar iPhone 6s itu tebal banget, cu. Mungkin kalau lo belum pernah bongkar, lo nggak tahu. Tapi gue yang sering bongkar HP, sensor 3D Touch yang ada di iPhone 6s yang di iPhone terbaru sekarang udah nggak kepake lagi, yang udah nggak diterapin lagi, itu sensornya mubazir tempat banget, dan makanya gue nggak suka sih sama satu poin ini.